Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wa ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Shaimin was shaimat rahimakumullah. Islam mengajarkan bahwa kita hendaknya memiliki dua kesolihan. Yang pertama, kesolihan individual. Yang kedua, kesolihan sosial. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang penuh dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki rasa cinta kasih sayang serta menyebarkan kedamaian untuk semua makhluk, hal itu baru mencapai kepada kesolihan individual. Maka berikutnya kita mesti meraih kesolihan sosial. Untuk itu, pada pembicaraan yang kedua ini, kita akan membicarakan tentang metode dakwah Islam. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk menggapai kesolihan sosial adalah dengan cara berdakwah atau menyampaikan tentang al-Islam kepada pihak lain, baik itu keluarga, tetangga, dan orang pada umumnya. Banyak sekali metode-metode yang dimuat di dalam Al-Quran tentang metode dakwah Islam. Akan tetapi, pada kesempatan ini, kita akan membicarakan 3 macam metode dakwah Islam. Sebagaimana yang dimuat di dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat ke-125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Ud'u, wahai Muhammad, hendaknya kamu mengajak, berdakwah. Pada ayat ini hitobnya memang khusus kepada baginda Rasul. Ud'u. Akan tetapi sebagaimana kaidah usul mengatakan, ma parodo ala nabi parodo ala ummatihi. Sesuatu yang dipardukan kepada nabi, maka otomatis dipardukan juga kepada umatnya. Pada ayat ini, Nabi diperintahkan oleh Allah secara pribadi untuk berdakwah. Maka otomatis kita selaku umatnya pun diwajibkan untuk melakukan dakwah. Ud'u ila sabili rabbika. Hendaklah kamu mengajak menuju jalan Allah. Hendaklah kamu berdakwah menyampaikan ajaran Allah.
Ada 3 cara pada ayat ini dalam rangka Rasul menyampaikan dakwah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bil hikmah. Hendaklah Rasul berdakwah dengan cara hikmah, cara arif dan bijaksana. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa bil hikmah ay bil Quran. Dakwah dengan hikmah adalah maksudnya dakwah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah menjadi akhlak Rasul, sebagaimana dinyatakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Maka bagi Rasul ketika beliau menyampaikan dakwah dengan hikmah, itu artinya beliau menyampaikan dakwah dengan akhlaknya. Bahkan kita juga selaku seorang mukmin, seorang muslim, diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memiliki akhlak yang sempurna. Sebagaimana Rasul bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang sempurna adalah seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Jadi dakwah dengan hikmah adalah dakwah dengan memberi contoh, dakwah dengan contoh akhlak yang baik. Di dalam sejarah Islam kita banyak menemukan bahwa betapa akhlak Rasul itu menjadi alat dakwah yang sangat efektif. Banyak orang-orang yang menyatakan diri masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat karena melihat akhlak Rasul. Jadi intinya, dalam rangka kita menyampaikan dakwah Islam, maka kita harus menyampaikannya dengan cara hikmah, yaitu dengan cara yang arif dan bijaksana, dengan cara contoh akhlak yang baik. Sebagaimana Rasul SAW bersabda, lisanul hal khairun min lisanil maqal. Ajakan dengan sikap, dengan contoh akhlak yang baik, itu lebih baik daripada ajakan dengan kata-kata. Dalam peribahasa Sunda kita temukan ada peribahasa mengatakan caina herang, laukna beunang. Jadi kira-kira yang dimaksud dengan hikmah itu caina herang, laukna beunang. Tujuan dakwah tercapai tapi dengan tidak berdarah-darah, dengan perasaan senang kedua belah pihak. Orang yang menerima dakwah kita dengan senang hati dia menerimanya tanpa ada keterpaksaan. Sebab dalam Islam tidak ada, dalam beragama tidak boleh ada pemaksaan. La ikroha fiddin. Itu yang pertama. Kemudian metode dakwah yang kedua, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah dengan cara wal mau'idotil hasanah, dengan ajakan, dengan nasihat yang baik. Di dalam Al-Quran ada 3 hal yang mesti kita harus senantiasa saling menasehati. Bagaimana Allah mengatakan tawasau bil haq wa tawasau bil haq. Pertama, kita harus saling menasehati dengan hak. Apa hak itu? Hak itu adalah tentang keimanan, tentang amal soleh. Jadi kita harus saling mengingatkan sebab banyak sekali tantangan, hambatan, gangguan untuk seorang mukmin menegakkan keimanannya, melakukan amal-amal soleh. Oleh karena itu, supaya setiap pribadi muslim senantiasa memperkuat keimanannya dan melakukan amal soleh, kita harus saling mengingatkan, saling menasehati. Yang kedua, watawasau bis sobri. Di dalam melaksanakan, mengamalkan ajaran Islam, melakukan amal soleh, tentu itu butuh kesabaran. Dan sabar itu sangat sulit untuk dilakukan. Karena sulitnya rasa sabar, maka kita hendaknya saling mengingatkan, saling menasehati, supaya kita senantiasa menjadi orang-orang yang sabar,
Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Terutama sekarang pada masa bulan puasa ini, kita dilatih kesabaran, mari kita saling ingatkan supaya senantiasa kita menjadi orang yang sabar. Dan yang ketiga, watawasau bil marhamah. Hendaklah kita saling menasehati dengan kasih sayang. Karena sifat kasih sayang ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim, maka untuk supaya kita senantiasa memiliki sifat kasih sayang, kita hendaknya saling menasehati. Watawasau bil marhamah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, metode yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan, dengan bermujadalah, dengan berdebat. Nah, dengan berdebat, kalau memang ini diperlukan, hendaklah kita melakukan perdebatan dengan yang baik pula. Sebab setiap orang ketika dia melakukan sesuatu, baik itu benar maupun salah, pasti dia punya alasan mengapa dia melakukan itu. Nah, ketika kita berdebat dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, maka hendaklah perdebatan itu kita lakukan juga dengan cara-cara yang terbaik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.